menuliskan nama-nama yang siapa yang tidak diusulkan. Sampai kemudian terpilih Pak Yusman sebagai ketua kompeten. Dan itu sudah sah. Saya sudah membuka tanda tangan di sana. Oke, itu sudah sesuai prosedur yang saya terima dari peraturan Menteri Pertanian bahwa ya kepemimpinan seorang, kepemimpinan di dalam kelompok tani, kepengurusan di dalam kelompok tani itu harus diterima oleh anggota. Tidak ada pernyataan yang dalam peraturan Menteri Pertanian bahwa yang bersangkutan itu jelas yang jelas dan dalam peraturan Menteri Pertanian itu bunyinya adalah kepengurusan itu diterima oleh anggota. Tidak ada statement di dalam peraturan Menteri bahwa harus ini yang di ini berjalan itu jadi saya sudah satu persatu balik. Terkait masalah apa rapat musyawarah yang baru-baru terjadi ini Pak Desa? Masalah kesalahpahaman di bawah di kelompok tani Bapak Didi. Kelompok tani Bapak Didi. Kelanjutannya bagaimana Pak Desa? Hasil musyawarah yang baru-baru saja dilakukan, kesimpulannya bagaimana Pak Desa? Tetap kita mengacu hasil musyawarah yang sudah disepakati, kecuali ada lagi masukan dari kelompok yang kami disosialisasi atau bagaimana, baru kami bertindak. Berarti akan ada diadakan musyawarah ulang atau musyawarah yang akan selanjutnya bagaimana Pak Desa? Tergantung dari anggota kelompok taninya di sana, bagaimana bagusnya, bagaimana amannya. Kalau memang akan diadakan pemilihan musyawarah kembali, saya berkoordinasi dengan PPL dan koordinator membicarakan masalah ini, bagaimana langkah ke depannya untuk amannya di Padang. Seperti itu Pak Desa. Dan kemudian kesimpulannya terakhir hasil musyawarah yang dilakukan pada ini hari Pak Desa? Tetap kita mengacu kepada hasil musyawarah yang dilakukan oleh kelompok tani Bapak Didi. Terima kasih atas waktunya Pak Desa. Saya sedikit minta waktunya terkait apa ini permusyawarah dan kita dilibatkan selaku lawyer oleh klien tak? Jadi dalam hal ini saya hanya mendampingi, mengawal adanya rapat evaluasi atau koordinasi terkait putusan musyawarah sebelumnya untuk membentuk ketua baru. Ya kemudian lanjutannya seperti apa itu Bu? Dan tadi setelah musyawarah panjang memakan waktu kurang lebih 3 jam tidak ditemui hasil. Karena kenapa? Di sini kita melihat bahwa koordinator bahkan PPL ini ada indikasi bahwa dia ini secara pribadi, persoalan pribadi, dia tidak menyukai lagi ketuanya, lalu mengganti ke ketua yang baru. Begitu. Karena seperti yang tadi dijelaskan oleh klien saya selaku ketua Poktan yang lama yang diberhentikan, bahwa beliau ini tidak pernah melakukan kesalahan dan beliau juga kenapa tidak menerima direvitalisasi kembali, karena menurutnya selama ini kinerjanya sudah sesuai. Jadi harapan kedepannya hasil dari musyawarah tersebut yang dilakukan pada hari ini apa Ibu? Harapan saya kan tadi sudah disampaikan dan kita sudah melihat bahwa di lapangan itu seperti yang dijelaskan dari Bapak tadi yang dari BPD, bahwa musyawarah yang dilakukan hari itu tidak memenuhi aturan daripada voting karena hasilnya itu tidak 50+1, di mana yang hadir pada waktu itu hanya kurang lebih 14 orang, namun berselang beberapa waktu sudah banyak yang kembali, berarti hasil dari musyawarah itu tidak memenuhi hasil voting yang sesuai dengan prosedur 50+1. Tindakan selanjutnya untuk kedepannya bagaimana Ibu? Kami akan koordinasi kembali, konfirmasi ke pihak PPL di Dinas Pertanian terkait masalah pembentukan Poktan yang baru ini yang tidak memenuhi prosedur. Terima kasih banyak atas waktunya Ibu.